di program Inspirasi bareng Sahabat. Teman-teman, hari ini saya akan mengundang narasumber. Dia adalah seorang dokter dan dia juga sebagai direktur dan founder dari rumah sakit Kalbu Intan Medika yang ada di Bangka Belitung. Ya, sambil menunggu teman-teman dan dokter yang akan join nanti teman-teman yang bergabung bisa tanya jawab dan dengan cara menuliskan komen-komen yang ada nanti diketik di bawah, dipersilakan untuk memberikan respon, tanya jawab, dipersilakan. Nah, sambil menunggu Dr. Henry, wah ini teman-teman sudah mulai banyak yang join. Salam hormat untuk Ibu Yani, untuk Ibu Yovita, wah ada Pak Awang, ada Ibu Eva, dan ada Kevin Andrew. Ya, saya invite dulu dokter yang akan. Oke. Ya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Pak Michael. Gimana Ya. suaranya bagus? Yes, Suaranya. bagus. Ya. Oke, audio visual oke. Oke, selamat malam. Malam, Selamat dokter. Idul Adha. Ya, selamat Oke, Idul ya. Adha pada Selamat teman-teman hari yang itu. merayakan. Yes. Malam Ya, Minggu hari ini. malam minggu ya. Iya. Hari ini nggak ya, jadi di rumah aja ya. Oh, keluar tadi sebentar rapat konsultasi beberapa pasien. Kebetulan ada beberapa pasien yang perlu diinformasikan hasil CT scan tadi. Ya. Oh, oke. Tadi juga rapat tentang rapid test bersama Klinik Pintar ID. Ya. Terus bersama 55 klinik seluruh Indonesia, karena kita mau bikin rapid test bersama Klinik Pintar dan bidang usaha ini, bagaimana membuat gratis rapid test untuk pelaku perjalanan, kalau di istilah baru yang oleh Kemenkes itu gitu loh. Oke. Luar biasa. Oke, dokter, kita mulai aja ya. Ini Ya. Selamat datang, selamat jumpa, salam inspirasi buat teman-teman yang khususnya juga udah join dengan kita. Tadi beberapa yang sudah kita sapa. Ada Ibu Anet, ada Pak Awang, ada dan teman-teman lain, ada Ibu Eva, ada Ibu Yovita, oke, Bu Yani, oke. Ya, nah hari ini teman-teman kita akan membawakan tema ya yang berjudul Stop, Jangan Ada Lagi Dokter yang Meninggal Akibat COVID-19. Wah, ini temanya cukup menarik dan menantang dan menginspirasi ya. Tentunya nanti untuk malam ini, dalam 1 jam ke depan, saya akan bersama dengan Dr. Henry untuk bercakap-cakap dan memberikan. Kita bicara santai, tapi walaupun istilahnya bahannya berat, kita ngomongnya santai aja. Betul. Oke, santai aja, bicara relax saja, santai. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang memberikan komen, ada yang memberikan pertanyaan, silakan ketik di komen di bawah untuk program Inspirasi Bareng Sahabat. Oke, dokter, mungkin kita perkenalan dulu, dokter. Dokter Henry sekarang ini kan mungkin ada aktivitas atau kesibukan apa yang mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman nih yang mungkin baru kenal. Silakan, dokter. Ya, saya sendiri jadi dokter udah 20 tahun ya. Dimulai tahun 2001, 2002 lah. Kami dinas di Flores setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Tarumanegara. 3 tahun di Flores, balik ke Jakarta. Di Jakarta ya, zaman itu kami sekolah agak sulit kalau dari swasta ya. Akhirnya kami saya kerja di International SOS, terus Gading Pluit, terakhir di Siloam, Karawaci. Pernah di
Di Ya, Jakarta juga ya. Oke. ya. Habis itu pergi ke Inggris sebentar mencari ilmu tentang medical evakuasi, yaitu Oke. mengikuti kurs itu critical care aeromedical transport. Yes. Kemudian ibu saya menginspirasi untuk pulang ke Bangka. Nah, waktu itu Oh, di Bangka belum ada klinik 24 jam, kita bikin klinik 24 jam tahun 2011. Kita resmikan, kita bangun 2009. Nah, 2011 Maret, tepatnya tanggal 28 Maret, kita bersama almarhum Pak Eko, gubernur waktu itu, kita mendirikan klinik 24 jam dengan mulai pertama itu 5 bed, kemudian terakhir jadi 10 bed, kemudian 2015 akhir 2016 kita bangun rumah sakit di depan klinik itu, kemudian ya. adalah sekarang rumah sakit dengan kapasitas kurang lebih 100 bed, itu rumah sakit Kalbu Ya. Intan Medika. Ya. Kalau dari pesawat pas mau landing di Pangkal Pinang, kalau ada kantor wali kota, nah di situ ada gedung biru, gedungnya eh, Rumah Sakit Kalbu Intan Medika. Ya. Dan sebenarnya ini rumah sakit ini dibangun memang membangun tanah kelahiran, karena tempat saya lahir tuh di klinik itulah. Oh, Koordinat saya oke. lahir di dunia itu di klinik, tepatnya di Tangga itu. Jadi itu kita berpikir ya, itu jadi Oke. momentum sehingga sebelum kita pergi kembali ke alamnya, dipanggil sang kuasa, sang pencipta, kita sudah ada sesuatu peninggalan buat apa namanya dunia inilah dan manusia lain. Karena ya seperti saya kata Pak Michael kan di itu ya, di Theocentric Motivation itu. Yes, Jadi betul. mengukir jejak lah di dunia kedokteran ini, mengukir Oke. jejak. Itu sih Pak. Oke. Wow, luar biasa. Putra daerah yang kembali berkarya di daerah asal. Kalau kita kenal mungkin sosok seorang gubernur dulu yang Ahok yang harusnya berkarya di Bangka Belitung, tapi dia kembali ke berkarya di Jakarta, justru berbeda dengan Dr. Henry. Dia berkarya di daerah asal dan membuat apa ya namanya memberikan pelayanan untuk masyarakat yang ada di Bangka. Wow, tujuannya mulia sekali loh dok, Ya, luar ya didukung biasa. oleh inilah semesta lah. Terutama ini kan Hidupnya rencana semesta Tuhan lah. ya. Karena kami ini bukan dari keluarga yang mampu, tapi cuma semangatnya Oke, yang membangun rumah sakit dan ini dengan semangat Pak. oke, oke, oke. Kita langsung aja Rumah dokter sakit ya. dan Kita ini ya. oke, oke, dok. Kita langsung aja ya dok bahas Ya. mengenai tema kita yang hari ini bicara mengenai eh, banyaknya dokter atau tenaga medis yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Kalau data di kami yang mungkin tadi dokter sudah sharing, Ya. ini data per Juli 2020, sumbernya dari Amnesty International, ternyata Ya. sudah ada 89 kematian, di mana terdiri dari 60 dokter, 23 perawat, dan Ya. 6 dokter gigi. Jadi totali 60, 83, hampir hampir 100-an. 100. Ya, hampir 100 Itu yang dan ya itu yang meninggal, Pak. Itu yang meninggal. yang Di luar meninggal, betul. ya, di luar yang OTG, terus apalagi istilah yang baru ya, OTG, PDP yang sakit sembuh itu. Itu yang tadi saya kasih list ke Pak Michael Ya, itu guru-guru kita tuh banyak tuh ya. Ada beberapa profesor, terus ada guru saya juga tuh di situ. Ada Dokter Syane Bedasaraf, ada sahabat kita Dokter Lukman Bedah Tulang, Dokter Lukman Sebakar. Terus terakhir kita tadi mendapat berita duka lagi, ada seorang dokter paru meninggal juga, suami istri ya, istrinya mungkin udah kritis. Jadi memang ini real, COVID ini benar-benar ada Pak. Ya, bagaimana kita menyikapnya? Karena tenaga medis yang benar-benar langsung berhubungan dengan penderita. Nah, jadi memang kalau kita apa namanya membaca COVID ini ngeri,
sekarang aja COVID-19-nya sendiri di keluarga apa SARS virus ini ada 15.000 serotip. Katanya tadi saya baca COVID-19-nya sendiri sudah bermutasi 1.500-an mutan. Jadi udah ya, jadi nggak tahu bener apa enggak tuh ya. Tadi kita baca ada satu profesor yang bilang bahwa ada empat jenis, grup A, grup B, grup C, grup D. Grup A yang bisa terdetek dengan ada yang PCR, terus swab test ya, ada tes cepat molekuler. Ada jenis virus yang tidak terdetek dengan swab test dan harus DNA, RNA test, Pak. Itu yang mungkin teknologinya terlalu mahal bagi kita di Indonesia ini gitu. Oh, oke. Dan emang di sini kita lihat kalau dari data justru dokter-dokter yang menjadi korban meninggal ini dia terjadi di rumah sakit yang non-COVID, yang bukan rumah sakit khusus pengurus COVID di sini. Iya, karena kalau yang COVID kan proteksinya dari awal. Ini banyaknya waktu awal bulan Maret April, Pak. Ketika kasus pertama ini kan yang di Jakarta, Pak, kita ketemu kan. Ya. Klaster apalah penari atau penyanyi itu. Kemudian dari situ perawat yang kena, dokter yang kena. Ya, salah satu yang banyak mungkin rumah sakit swasta waktu itu Bintaro ya, salah satunya. Kemudian ya beberapa contoh yang teman saya yang ini dokter Lukman itu dia dokter bedah tangan. Bedah tangan. Kok bisa kena gitu loh, kita juga nggak tahu gimana. Terus jadi memang ke belakang lebih sedikit Pak, karena proteksi lebih banyak. Tapi sekarang ini proteksi juga nggak tahu trennya, sebagian fasilitas kesehatan malah kendor gitu loh. Nah kita berharap proteksi diri, terutama masker dan yang lain itu tetap, terutama ya kebersihan fasilitas kesehatan Pak. Dan kita protokol masih itu. Ya. Emang kalau saya lihat beberapa hari ini saya keliling di lapangan, tempat-tempat besar keramaian seperti di mall, di pabrik, ataupun di perkantoran sih sudah mulai agak normal, meskipun ini kondisi kita new normal dengan protokol yang sudah dijaga secara lapis saat kita masuk ke office, bahkan saat kita masuk ke bagian produksi, itu sudah benar-benar dijaga ketat. Artinya protokolnya benar-benar ketat. Sampai nggak hanya dari masker, kita pakai yang tutup kaca itu, lalu juga ditutup pakai topi, lalu pakaiin baju lagi, lalu sampai sepatu aja dipakai dengan kantong plastik, Pak. Jadi benar-benar protokol kesehatannya benar-benar sudah luar biasa. Kalau di mall mungkin dia sistemnya adalah kita scan barcode biar kita bisa input data, lalu di tes temperatur sampai kita harus masuk menggunakan masker dan pastinya harus pakai sanitizer. Sebenarnya itu protokol sudah baik banget. Cuma yang mengkhawatirkan itu dari pusat keramaian yang saat ini di Jakarta atau di Jawa Timur yang sudah banyak kena, itu adalah daerah-daerah pusat yang nggak tersentuh. Artinya protokolnya itu agak kendor, seperti di pasar, bahkan yang sampai saat ini terjadi di perkantoran malah mulai kena, atau di transportasi yang sudah mulai banyak di MRT atau di di busway. Nah, ini ada mulai kekendoran lagi. Nah, itu gimana dok ya? Artinya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan setelah sebenarnya sudah ada protokol tersebut? Ya, balik lagi kontrol diri ya. Karena kalau satu persatu orang sudah teratur, bisa kontrol, yang lain pasti lingkungan juga ikut terkontrol gitu loh. Kalau satu memang ini kita tidak bisa terlalu lama lockdown Pak, atau terlalu lama menghentikan semua kegiatan, bisa runtuh ekonomi kalau boleh jujur. Betul. Jadi tapi kalau kita masuk new normal, ya jangan normal seperti dahulu gitu loh. Karena tadi barusan saya baca berita dari WHO
ini tidak bisa selesai 1-2 tahun ini. Protokol ini mungkin bisa tahunan, Pak. Kebiasaan seperti cuci tangan, pakai masker, kemudian kalau batuk, sakit sedikit, mending nggak usah masuk ke tempat kerja gitu. Kalau ada gejala, cepat periksa ke dokter gitu loh. Jangan sampai terjadi yang berat gitu loh. Cuman kita juga nggak boleh overdiagnose, jangan paranoid juga gitu loh. Semua harus rasional. Kalau kita terlalu takut, nggak bergerak juga kita ya. Nah, kita menjaga kesehatan, jaga imunitas gitu loh. COVID ini ada, ya jangan bilang nggak ada. Yang antipati bilang, wah COVID ini nggak ada. COVID ada, tapi jangan terlalu paranoid juga kita. Wah ini orang batuk sedikit, contoh dia ada yang meme aja udah bubar gitu loh. Betul. Nah kami sendiri nih di praktek kami ada baiknya juga orang pakai masker ini, Pak. Batuk pilek berkurang sama sekali di tempat praktek, sedikit sekali yang batuk pilek hari ini. Artinya, iya ada perbaikan tingkat dengan kebiasaan cuci tangan, pakai masker. Artinya hidup bersih itu meningkat lah saat ini. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa hidup lagi, bergerak, ekonomi bekerja, produktif. Ya balik-balik lagi, ya kita ya harus rasional semua sih. Dan kemudian ya harus punya iman sih Pak, saya pikir Pak. Karena ini ujian hidup, COVID ini ujian hidup yang mesti kita lewatin gitu loh. Dan krisis semua ini balik lagi ke mindset. Kita harus punya growth mindset sih Pak Michael menurut saya. Sehingga apapun yang kita lakukan baik di sisi medis non medis, karena gini, jumlah tenaga kesehatan yang berkorban ini sudah hampir 50, dokter 50-an, perawat udah nggak tahu Pak, mungkin lebih banyak. Nah, permasalahan datanya sampai nggak gitu loh. Kemudian yang menjadi masalah lagi, mungkin di Jawa, diagnostik Sumatera, diagnostiknya bagus Pak, labnya bagus. Kita Bapak belum pernah pergi ke misalnya kita sama, saya pernah PTT di Flores Pak. Ya kita harus jujur, apakah di sana diagnostiknya ada. Tapi mereka sendiri memang lebih baik lingkungannya karena physical distancing-nya penduduknya tidak padat atau apa. Cuman lab belum sampai ke sana gitu loh. Yang itu salah satu problem penyebab utama ya dari kenapa sih tenaga kesehatan di Indonesia ini kalau kita baca ini ya, Dok, faktor risiko. Ini ada data analisa yang menarik nih dokter. Jadi analisis data kematian tenaga kesehatan ini kita lihat data per Mei yang tersedia di Medscape. Tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia itu memiliki rata-rata usia 56 tahun dengan rentang 25 sampai 79 tahun. Jadi jika diasumsikan usia produktif itu hingga 65 tahun, maka rata-rata tenaga kesehatan yang gugur telah kehilangan 9 tahun potensi pengabdian yang masih dapat mereka berikan untuk masyarakat. Jadi karena COVID-19 ini, 223.000 orang Indonesia kehilangan dokter yang harusnya bisa memberikan pelayanan kesehatan selama 9 tahun. Ya itu memang usia lanjut itu menjadi faktor resiko, Pak, untuk COVID ini. Iya, makanya dokter-dokter yang punya faktor resiko seperti diabetes, jantung, penyakit paru, gitu loh. Kemudian pernah dari riwayat sakit berat, asma atau apa gitu ya harus ini sih menjaga diri lah gitu loh. Karena memang COVID sendiri sebenarnya kalau dibilang ya, ini kan sebenarnya belum lama ada, tapi sudah ada Pak. Misalnya contoh waktu MERS ya, waktu Middle East, terus flu burung di Hong Kong. Cuman waktu itu menurut saya penyebarannya
tidak sehebat ini gitu loh. Satu. Kedua, Ya. selain penyebaran ini yang luar biasa, teknologi juga sekarang ini lebih baik, Pak, diagnostiknya. Ya. Kalau dulu di Indonesia pengalaman waktu itu kan kalau flu buruk mesti kita kirim ke Hong Kong, Pak, awal-awal. Ya. Terakhir Ya. sudah ada diagnostiknya gitu loh, PCR tesnya. Nah, sekarang kan PCR sudah banyak. Hampir setiap provinsi ada. Hampir setiap kota ada gitu loh. Dan satu lagi yang mempercepat dan membuat ini sosmed, Pak. Peran sosmed yang penyebarannya lebih, jadi di luar penyakit oke lah fisik ada korban, tapi korban non medis, Pak, lebih banyak sisi ekonomi. Makanya apa ya, iman orang terganggu lah dengan ini gitu loh. Karena ada bilang percaya tapi tidak melihat gitu loh. Sehingga orang yang gangguan rasa takutnya itu jadi lebih banyak, sehingga ekonomi terganggu luar biasa dengan COVID ini. Nah, sekarang bagaimana kita bangkit? Kami dari tenaga kesehatan juga, beberapa rumah sakit juga sudah punya pengalaman kan, Pak, menangani ini, sehingga tidak dicampur lagi dengan pasien-pasien biasa. Satu. Kemudian dokter-dokter yang sudah terlatih lah dengan pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian diagnostik lebih baik, Pak, gitu loh. Kalau awal-awal bulan Maret, April kita cari rapid test nggak bisa, Pak. Kalau sekarang dimanapun rapid test bisa ketemu gitu loh. Walaupun rapid test bukan sesuatu diagnosa yang pasti, tapi minimal ada screening lah untuk reminder orang bahwa wah ini masih ada COVID. Oke. Iya. Oke, sebelum kita meneruskan bincang-bincang, kita sapa dulu nih dokter yang baru join. Silakan. Ada Ibu Shanti, ada Pak Adri, ada Pak Endri Menasi, ada Pak Rey, ada Pak Hari Susanto, ada Pak Yedija, ini ada di Medan. Oke, ada Pak Iwangsa, ada Pak Tommy Setiawan, ada Fran Nono, oke, dan ada Ibu Lisawati. Oke, teman-teman, nanti kalau emang ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Henry atau kepada saya, kami akan mencoba memberikan jawaban. Oke, sudah hampir setengah jam nih dok, berasa kita udah bincang-bincang. Nah dokter, meneruskan tadi mengenai problematika tenaga kesehatan di era pandemi. Tadi kan mungkin ada beberapa yang sudah disebutkan oleh dokter. Penyebabnya itu mungkin dari masalah APD, masalah beban kerja dokter yang terlalu berat, mentalnya juga terlalu mungkin terganggu dengan medsos atau omongan-omongan negatif. Mungkin ada masalah mungkin yang lebih agak sensitif mengenai kompensasi atau mengenai stigma dan kekerasan yang terjadi di teman-teman tenaga kesehatan. Itu gimana dok menanggapi? Apakah ada solusi buat teman-teman di tenaga kesehatan tersebut? Ya memang saya juga kebetulan di Bangka Belitung ini sudah mulai menurun kasus ya, walaupun sekarang nanti bulan depan bulan Agustus ini akan ada program swab massal nasional. Nah kita nggak tahu gimana. Tapi pengalaman satu, APD awal-awal memang sangat sulit. Kalau bercerita bulan Maret, Pak, ketika itu positif ada, terus heboh, Pak. Seluruh Indonesia itu kalau untuk mencari APD setengah mati waktu itu. Kami saja waktu itu menunggu akhirnya masker, terutama APD yang proper, Pak ya. APD itu macam-macam tuh, Pak. Ya, APD-APD-an banyak banget tuh. Bikinan rumah tangga, tapi ya kita hargai lah, itu minimal buat membantu kita gitu loh. Masker yang pertama setengah mati, Pak, kami kesulitan, tapi beberapa teman banyak donasi yang datang ke kami, ya kami berterima kasih lah, dibantu teman-teman dari luar Bangka waktu itu, dan kami juga dibantu oleh Sriwijaya Air. APD itu kami kirim dari Sriwijaya Air, nggak pakai ongkos, Pak, dikasih gratis kargonya. Kemudian ada satu ekspedisi kapal, yaitu
dari Pak siapa tuh, Pak Alun ya, itu juga gratis. Jadi Hmm. semua orang nyumbang tinggal taruh di Sunter dan taruh di kantor Sriwijaya di bandara, kirim Ya. gratis ke Pangkal Pinang. Nah, juga dari Oke. Lions Club juga kami dapat, dari beberapa perkumpulan. Nah, kita bisa, terus ada Inti, terus termasuk dari beberapa smelter yang ada di Bangka membantu, cukup membantu Oh, lah. Nah, sekarang sih kebutuhan itu sudah cukup Pak. APD udah oke, makanya sekarang oke. cukup baik lah APD, masker dan yang lain gitu loh. Hmm. Kemudian protokol lebih baik. Awal-awal sabun aja setengah mati Pak, cari habis tuh Pak. Hand Oh, sanitizer, terus kami di ya, rumah ya, sakit juga butuh sabun yang medical grade kan untuk operasi itu juga. ya, Yes. ya. Dan kalau pakai, jujur Pak, pakai APD itu kita nggak tahan Pak berapa jam Pak, keringetan Pak. Kalau ruangannya nggak dingin, bener-bener kita kayak sauna itu, seperti sauna. Nggak bisa kencing kan, nggak mungkin kan, Betul, pasien positif. Iya, betul. kita nggak bisa ke WC itu Pak, nggak bisa makan. Jadi shift itu dulu akhirnya dipendek, nggak mungkin 8 jam satu shift. Paling Oh, tahan kita 5 jam tuh Pak. Itu yang oke. kita siapkan dari itu. Kemudian kalau obat sekarang juga lebih baik Pak, lebih baik. Protokol Oke. juga sudah ada. Kalau awal-awal protokol bingung kita. Diagnostik sekarang juga lebih baik. Rapid test sudah ada di mana-mana. Swab yang untuk PCR juga sudah banyak Pak, rumah sakit yang punya gitu loh. Lab juga sudah. Ya, ya. Jadi kondisi hari ini jauh lebih baik Pak. Cuman Jauh lebih yang baik. menjadi permasalahan kan penyebaran dan kerumunan massa ini Pak, yang belum bisa dikontrol. Tapi kalau di fasilitas kesehatan protokol sudah lebih baik dibanding kemarin Pak. Dan orang demam Oke, juga sudah diisolasi dengan baik begitu. oke. Meskipun mungkin di rumah sakit Dr. Henry pun sendiri jumlahnya bisa berapa tuh, Pak? Jumlah tenaga medis kalau di rumah sakit, kalau Kim ya, rumah sakit Kim sendiri tuh ada berapa banyak? Kami semua tenaga kami ada 100. Kalau perawat mungkin sekitar Oke, 30-40. Cuman saat ini karena kami kasus di Bangka tidak banyak Pak, karena Bangka ini kan termasuk udah banyak ya. provinsi nomor 2 terbaik penanganan COVID gitu loh. Karena Oke, sempat kami good. pesawat cuma sehari satu gitu loh. Jadi sempat tidak ada Oke, pesawat juga, sehingga itu benar-benar terisolasi. Setelah itu ada rapid test, ada itu. Nah, jadi yang keluar masuk Pulau Bangka pun detect dengan baik lah Pak. Dan karena yang meninggal itu kan klaster dari Jakarta Pak sebenarnya Pak. oh, Ya. oke, oke. Nah, Iya kalau Kak, sekarang, oke. ya Ya, silakan Pak. melihat dari jumlah dokter nih yang tadi saya tanyakan itu kan jumlah dokter di Indonesia itu kita tuh terendah di kedua di Asia Tenggara, hanya 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang bisa melayani 10.000 penduduknya. Kalau kita compare dengan Singapura, itu 2 dokter per 1.000 penduduknya. Kalau Indonesia 0,4, di Singapura tuh 2. Jadi menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia saat ini hanya ada 10 perawat per 10.000 penduduk. Rasio idealnya kan 18 per 10.000 penduduk. Jadi emang jumlah perawat dan jumlah dokter ini sangat minim sekali ya dokter ya di Indonesia. Ya memang itu bukan masalah sekarang sih Pak, masalah klasik dari dulu Pak. Klasik ya. Ya, dokter itu terfokus di Jawa, kalau boleh jujur Pak. Sumatera, Oh, Kalimantan yang kedua itu loh. Sumatera, Jawa, Bali lah paling banyak. Jawa, Bali Pak, yang paling banyak iya, dokter. iya. Daerah Indonesia Timur sangat jarang. Itu memang kalau di Jawa saya pikir dokternya sudah banyak banget Pak. Di Bangka Belitung ini aja anggota ID mungkin ada 300-an Pak. Jadi kalau rasio dokter umum cukup banyak Pak. Dokter umum cukup banyak. Tapi dokter spesialis masih terkonsentrasi di Jawa Pak. Itu PR besar bangsa Indonesia Pak. Karena balik lagi dokter spesialis need-nya banyak gitu, teknologi dan yang lain Pak. Di luar income dan yang lain ya. Kalau dokter umum mungkin sudah merata sekarang Pak. Oke.
Itu Oke. kita PR Iya, bersama lah Dok. Pak. Semoga bagaimana Betul. pembangunan bisa merata, jadi dokter spesialis tidak memilih hanya Jawa saja Pak, harus ke Sumatera, Iya. ke kabupaten. Kalau ibu kota provinsi saya rasa cukup, tapi ibu kota kabupaten dan yang lain kan belum merata penyebaran dokter spesialis Pak. Iya, PR iya. besar kita Pak. PR besar ya kita, jadi Ya. harusnya lebih merata ya untuk dari Pulau Sumatera sampai Papua tuh pemerataan penyebaran atau jumlah dokter idealnya harus merata. Hmm. Oke. Ya, contoh di Nah, Papua dokter sudah dikasih 100 juta, tapi teknologi belum no. belum Oke. lingkungan tidak mendukung. Dikasih 100 juta orang nggak mau Pak, orang tetap ke Jawa Pak, walaupun digaji 15-20 juta gitu contohnya. Oh, Realnya gitu sih Pak, karena jadi dokter juga ada punya suatu keluarga. kepercayaan juga. Jadi pasien tuh Ya, ada suatu terhadap dokter tuh sangat luar biasa ya. gimana Pak? Jadi kepercayaan pasien atau calon pasien untuk menghadap ke dokter itu mereka harus lebih percaya dulu untuk sebelum dia dirawat, mereka harus mempunyai kepercayaan lebih terhadap dokter yang akan Ya, merawat. karena sekarang ini pasien dengan teknologi Pak, telemedicine, pasien Ya. bukan hanya berkonsultasi dengan dokter saja. Dia butuh dokter setelah dia membaca-baca. Kalau di Jawa dan ini Pak ya, kota-kota inilah, dia baca dulu tuh Pak, demam, dia baca dulu kenapa saya demam, ini batuk pilek. Ya, ya. Oh, Jadi oke. dokter pun harus sekarang lebih open mind Pak, dan harus lebih Betul. terbuka gitu loh. Dan tidak boleh merasa tersinggung kalau dokternya, di sini dok saya permisi ya pergi ke dokter lain. Nah itu udah biasa Pak zaman sekarang gitu loh. Betul. Mereka Betul. bisa berkomunikasi ke dunia luar sekarang. Bisa Ya. lihat Google Health, Medscape, dengan internet itu semua sudah terbuka Pak. Dan ke depan Ya. sih sepertinya dunia telemedicine akan lebih berkembang Pak. Kalau Oke. Indonesia ini beberapa tahun lalu telemedicine tidak berkembang karena tidak ada undang-undangnya Pak. Electronic medical record tidak boleh, belum ada yang mengatur. Terus telemedicine, tapi di era COVID ini undang-undang telemedicine sudah ada, dan kita udah bersiap telemedicine Pak, semuanya Pak. Oh, oke. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dokter, ya contoh Halo Dokter, Halodoc, Dequity, sudah banyak sekali tuh yang di Indonesia sudah ada. Dan ke depan kami di Bangka, kalau kita mohon doa restunya Pak, kami di Bangka akan bekerja sama dengan Jepang. Kalau mendapat restu mungkin bulan September Pak, kami akan membangun telemedicine di Pulau Bangka ini dengan bantuan dari JICA. Kami sedang propose itu, dan ini akan menjadi proyek nasional dan menjadi contoh di Indonesia mungkin Pak. Kalau ini berhasil, kami akan sinergikan dengan BPJS dan yang lain gitu loh. Wow, luar biasa. Ini proyeknya benar-benar melibatkan pemerintah dan swasta ya, yang pastinya dok. Ini G2G Pak, dari Jepang dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Oh, Nanti ada gitu. Healthy One dan Koikukai. Kemudian nanti kita akan gabungkan dengan SISRUTE, Sistem Informasi Rujukan Terpadu Pak, dengan kemudian SIM-RS-nya juga nanti kita akan gabungkan. Kita berharap kami yang di daerah ini bisa lebih mengakses pengetahuan dan konsultasi dengan dokter Pak nanti Pak. Oh, oke. Itu sangat membantu banget sih, pastinya dokter, sangat membantu. Ya, karena jam berapapun kita bisa tanya dokter. Kalau zaman dulu Pak, kita mesti ketok pintu dokter Pak. Iya, dokternya nggak buka. Ya mungkin tahun 80 dokter atau perawat nggak buka pintu, kita nggak berobat Pak. Nah sekarang dengan jarinya kita bisa konsultasi Pak. Minimal betul. Obat di rumah yang ada paracetamol misalnya, ya kita bisa minum dulu kalau demam gitu. Nah besok pagi siap-siap. Atau kalau benar-benar emergency, telemedicine dokternya bisa telepon ambulan buat jemput ke rumah pasien ya Pak. Sekarang udah berubah Pak. Pelayanan udah berubah. Oke. Memang teknologi yang membuat platform dari dunia digital di dunia kesehatan ini sangat baik banget.
seperti saya juga pernah beberapa kali memakai aplikasi Halodoc, sampai kita juga memesan obat itu gampang banget, langsung diantar dengan cepat sekali. Jadi benar-benar mungkin dokter yang praktek malah jadi nggak nggak berfungsi maksimal. Saya juga prihatin kalau dokter-dokter yang sekarang Mungkin ini gini Pak, hmm, Pak Michael, kita juga udah pernah baca tentang VUCA gitu ya, ya disrupsi gitu loh. Ada betul buku Renan Kasali itu yang bilang tomorrow is today, ya dan kita harus adaptif memang. Ke depan, mungkin setengah tahun yang lalu kami sempat diskusi bahwa di Jepang sendiri klinik sudah tidak ada Pak, sudah berkurang hanya untuk. oke. Jadi nanti pelayanan rumah sakit itu hanya 4 Pak, pelayanan rumah sakit. Emergency kan nggak bisa diganti tuh Pak sama telemedicine. Betul Emergency, betul operating theater, kamar operasi itu nggak bisa diganti sama telemedicine. Kemudian rawat inap untuk kasus-kasus ya nggak mungkin infus pakai virtual gitu kan. Nah yang oke. terakhir rehab medik Pak. Rehab medik ini fisioterapi dan geriatrik, termasuk hemodialisis ya di sini. Pelayanan rawat jalan akan disrupsi Pak. Pelayanan rawat jalan akan disruption. Betul. Satu, orang tidak perlu ke dokter lagi, mungkin bisa dia akan pakai virtual. Sekarang orang punya termometer sendiri di rumah Pak. Ya, punya termometer sendiri, detak jantung nanti dokternya tanya berapa itu. Terus dengan smartwatch keluar EKG-nya Pak. Ya. Nah, kemudian suara jantung nanti mungkin ke depan, saya sudah lihat tuh Pak. Kita ada wifi stetoskop, nggak pakai dengar pakai stetoskop itu udah wifi Pak, sinkron dengan handphone. Jadi dokter bisa dengar detak jantung kita Pak. Jadi untuk rawat jalan ya kita harus siap-siap, tidak akan ada lagi pasien kita di rawat jalan Pak. Jadi bisnis klinik FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu akan mungkin yang tidak punya handphone aja datang Pak. Yang sudah punya handphone, yang punya teknologi mungkin akan dari rumah konsultasi dengan dokter. Setelah konsultasi, dokternya analisa, butuh pemeriksaan lebih lanjut, orang labnya datang, hasil sudah ke dokter, obat bisa datang Pak untuk kasus-kasus yang ringan. Jadi ada beberapa anekdot ya, puskesmas akan hilang Pak untuk kuratif. Karena puskesmas sendiri kalau lucon-luconannya gini nih Pak, puskesmas itu singkatan dari pusing kepala sakit masuk angin. Jadi orang pusing apa tadi? Pusing kepala sakit masuk angin. Kepala sakit masuk angin. Nah itu orangnya lagi Pak. Kalau itu udah pasti berobat sendiri di rumah. Oke. Waduh, ini luar biasa banget tantangan dokter ya, yang harus sebenarnya dengan disruption ini semua dalam bidang apapun. Saya keliling dalam bidang apapun, saya memberikan training dalam bidang apapun, disruption itu benar-benar dialami oleh semua lini usaha, apapun itu. Kalau kita nggak bersiap menghadapi yang tadi dokter bilang VUCA, kita akan lama-lama kita akan tergusur, dan mungkin kita kalau tidak punya suatu hal yang baru, inovatif yang baru, ide hal yang baru, kita akan benar-benar tersingkir. Wow, luar biasa. Ini tantangan dokter sangat berat sekali. Nah dok, mungkin ada yang bertanya juga, kalau misalkan dalam tenaga kesehatan atau dokter, ini justru mereka yang menjadi korban. Nah tantangannya apa sih dok ketika kita tuh merawat seorang dokter? Nah, kita bukan seorang pasien lagi, ini seorang dokter yang jadi pasien. Itu tulisan yang kemarin saya share ke Pak Michael ya. Itu yang betul. sulit tuh. Ketika pasien COVID-nya adalah dokter. Iya. Nah, kemarin saya share artikel dari Dok Kuiti ya ke Pak Michael. Iya, betul. Ya, itu banyak ini sekali. Iya. Jadi memang kalau dokter jadi pasiennya itu lebih sulit tuh. Iya. Karena, tergantung pasiennya lagi Pak. COVID ini kan tergantung imunitas tubuh juga gitu loh. Kalau
dia terlalu worry, tambah drop Pak imunitasnya Pak. Oh ya, pasti. Secara di bawah sadar, dia Ya, bakal mempengaruhi psikologi yang bersangkutan. Kalau dia makin negatif berpikir, dia pasti makin drop. makanya kalau saya sih setelah membaca artikel itu Pak, kan Ya, judulnya Ketika Dokter Menjadi Pasien, sebuah ya, cerita sepele yang jarang diceritakan. betul. Halo Pak Michael, mungkin Iya, koneksinya putus iya, ya. Nah, iya. halo Oke. Pak, Ya, silakan Pak. Pak Michael bisa dengar? Yang lain bisa Bisa, dengar? bisa. Oke, bisa. Ya, lanjutkan dokter. Ah, gimana Pak Michael? Clear? Ya, lanjutkan dokter. Ya, mungkin di Docwiki itu bagus banget tuh artikelnya tuh. Ketika Iya, dokter menjadi pasien, sebuah cerita sepele yang jarang diceritakan. iya. Mungkin nanti kita share ya ke teman-teman yang ada di ini. Ada Boleh, artikel boleh. memang tentang Boleh. bagaimana dokter ketika di UGD mereka bikin pengkajian, mereka diinfus paracetamol, dokternya. Ini ceritanya Iya, panjang kalau kita bahas ya. Tapi iya, iya. ini realita nih. Eh, kalau pasiennya dokter, cenderung dia memilih dokter yang merawat tuh. Satu. Nah, Jadi agak cerewet. Nah. kembali lagi dia harus benar-benar percaya dengan dokter yang merawat. Ya, kemudian Betul. cenderung self diagnose. Nah, itu yang bahaya tuh kadang ya. Kadang Oke. terlalu subjektif gitu loh. Ya, Nah, balik lagi ke imannya dokter yang menjadi pasien itu. ya, Kalau imannya kuat, mungkin ya imannya baik lah. betul. Dia akan berserah dan berpikir positif. Ini ada cerita nih. Di sini cerita nyata nih. Teman dokter sejawat di sini positif. Ya, Kemudian waktu awal-awal belum tahu itu COVID. ya, Dia masuk ke rumah sakit masih menganggap dirinya bukan COVID dan masih visit pasien. Nah, itu tuh. Itu yang ngeri. ya, Terakhir isolasi dan terakhir ya puji Tuhan lah sembuh dokter itu. Sekarang bisa sehat kembali gitu loh. betul. Wah, luar Jadi biasa. tadi balik lagi ke tulisan tadi itu ketika dokter menjadi pasien itu tantangannya ini bagi dokter tantangan untuk merawat seorang dokter gitu loh. Ya, Dia lucu kan dokternya jadi pasien. betul. Jadi bagaimana mempertahankan hubungan sesama sejawat sebagai dokter merawat sejawat gitu loh. Bukan Ya, dokter merawat pasien. Nah, terus ya, yang kedua menghindari asumsi terkait dan tingkah laku kesehatan pasien tuh. Mengatur akses. Dan take and trip-nya buat teman-teman sejawat yang merawat dokter ya satu harus mengabaikan latar belakang pasien. Ya, harus Ya. objektif lah gitu loh. betul. Kemudian ya diskusi dengan sejawat yang lain lah yang lebih ini. Mungkin tulisan ini Pak Michael bisa share ke teman-teman nanti ya. Karena Boleh, bagus tulisannya. Karena ini boleh. bagus banget tulisannya. Oke. Cukup panjang ya. Iya, tadi yang dokter udah sampaikan, intinya tantangan dokter itu tadi sudah dijelaskan, kita tidak, kalau dokter itu sebagai pasien, tidak boleh mengabaikan latar belakangnya, benar-benar strict, artinya kita tidak ada yang namanya, melanggar dari proses negosiasi, keputusan latar belakang untuk dieksekusi seperti apa, lalu mengizinkan keputusan medis ditentukan oleh pasien tersebut. Emang ini luar biasa nih artikelnya. Nanti kita akan share ke teman-teman. Oke, ini ada yang kita sapa lagi yang baru join. Ada Society for TML. Wah, ini asosiasi partner kita nih Pak Dokter. Wah, keren. Lalu dari Pak Faisal, ada Pak Moko dan Pak Faisal itu Ibu foundernya Go Natalia. Anter tuh nggak salah Pak. Oh, oke. Pak Faisal tuh Go Anter di Pangkal Pinang tuh. Ada Tommy juga tuh, Starbucks.
Iya, iya. Barbershop langganan Oh, kita tuh. oke. Wah, ada yang Gabriela Audrey. Wah, ada yang juga baru join. Oke. Gabriel Audrey ini ketua OSIS Oke, nih Dok, kalau nggak waktu salah kita dia. oke, oke. Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih, Dokter. Ya, Ada juga yang menanyakan, nah, mengenai yang sangat apa namanya sangat dirindukan atau sangat dibutuhkan oleh para pasien ataupun yang belum menjadi pasien mengenai vaksin. Wah, dokter, mengenai vaksin sendiri yang proses vaksin ini kan lagi diuji coba mungkin oleh satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah. Nah, dari vaksin sendiri ini, dokter, seberapa besar sih kemampuan untuk memberikan kita pencegahan atau kesembuhan terhadap penyakit ini? jadi sampai sekarang vaksin ini masih trial fase 3 mungkin Pak. Ya, jadi Ya, kalau fase pertama itu di lab, fase kedua uh, dicoba di masih lab tapi di binatang, yang ketiga kan trial ke manusia Pak, sehingga baru di launching gitu, dapat approval. oh, Kalau oke, okay. vaksin flu biasa sudah banyak Pak, yang namanya ada Fluaric, ada dari Bio Farma juga produksi lokal juga sudah ada. Yang menjadi pertanyaan kita kapan nih vaksin yang khusus buat coronavirus COVID-19 ini. Kalau sebenarnya kalau virusnya itu namanya virus SARS Pak, SARS-CoV-2 gitu. Jadi dibilang COVID-19 karena coronaviral disease yang muncul di tahun 2019 Pak. Nah sebenarnya coronavirus yang SARS ini yang menyerang ke sistem pernapasan ini jumlahnya puluhan ribu Pak. Nah yang spesifik buat SARS, buat COVID-19 ini yang kita butuh sekarang Pak. Oh, oke. Nah katanya Cina sudah mengeluarkan, cuman kan kita belum mendapat approval yang benar Pak. Belum dapat juga kita catatan yang benarnya. Amerika mungkin katanya pertengahan 2011 gitu loh. Sekarang 2000 setengah tahun lagi gitu. Nah, cuman sambil ini ada atau tidak ada, Pak. Karena kalau jujur kalau mau vaksin untuk orang yang kurang mampu, Pak, nggak mungkin juga, Pak. Mending orang beli beras, Pak, daripada beli vaksin yang ratusan ribu, Pak. Karena vaksin nggak murah loh, Pak. Harganya ratusan ribu loh, Pak. Oh, iya. Itu sekali pakai aja, Pak? Iya, satu kali suntik itu ratusan ribu, Pak. Apalagi vaksin virus, Pak, lebih mahal. Makanya ini kan harus jadi program nasional. Kalau ini akan jadi industri nggak bagus, Pak. Harus menjadi program nasional. Dan apakah jadi vaksin wajib atau enggak tergantung dari keputusan pemerintah nanti, Pak. Kemampuan ekonomi juga, Pak. Atau ada donasi atau apa gitu. Banyak faktor sih, Pak, bukan hanya itu gitu loh. Dan kita mungkin yang nonton Instagram ini, kita orang-orang beruntung semua yang punya handphone, Pak. Nanti di luar sana ada yang nggak punya handphone, Pak, nggak punya kuota. Nah, kita di sini bersyukur dulu lah, Pak. Nah, iya. Ya, dan bukan berarti vaksin itu ada terus bebas 100% kita dengan COVID, nggak juga, Pak. Protokol harus tetap dijalankan. Contoh vaksin hepatitis sudah lama ada. Hepatitis tetap ada, Pak. Cuman tidak sesivir, tidak. Polio masih ada, Pak. Masih, walaupun sudah ada vaksinnya. TBC masih ada hari ini, walaupun sudah ada vaksin BCG gitu loh, Pak. Jadi bukan berarti nanti muncul vaksin COVID, terus COVID-nya selesai, tidak. Kan tidak mungkin juga 100% orang mau disuntik, dan tidak 100% disuntik responnya muncul antibodinya, Pak. Ya kan? Nah, vaksin yang nanti disuntik kita belum tahu jenisnya apa. Apakah virus yang dilemahkan atau antibodinya yang kita disuntikkan. Dan biasanya virus yang dilemahkan gitu loh. Nah, ini juga vaksinologinya belum sampai ke situ, Pak. Kita dijelaskan untuk yang COVID ini gitu loh, Pak. Nah, bukan berarti vaksin muncul terus kita bebas merdeka 100% dari COVID, enggak. Iya. Nah, mungkin COVID-nya
COVID-19 bukan pandemi lagi, Pak. Dia tidak menjadi pandemi global, dia menjadi endemi, atau nanti masuk ke diagnostik. Jadi salah satu list dari disease, dari satu penyakit. Sehingga kalau ada ya diobati gitu loh. Tidak menjadi ketakutan yang luar biasa seperti ini. Contoh misalnya kayak dulu kan HIV orang takut sekali, Pak. Wah ada AIDS gini, menyingkir, dokter nggak berani. Sekarang kan udah biasa, Pak, karena dia bukan pandemi lagi. Sudah TBC dulu kan, waduh, TBC takut kita. Dan sekarang udah biasa. TBC kita rawat, kita diagnostik, kita ronsen, kita cek PCR TB-nya, kita isolasi rawat, kasih obat 6 bulan, evaluasi 2 bulan, ya seperti itu gitu loh. Oke. Jadi vaksin itu bukan untuk menyembuhkan secara total, tapi minimal untuk mencegah atau mengurangi. Betul ya, dokter ya? Ya, kita sih berharap herd immunity muncul, Pak, di Indonesia ini, karena sudah terlalu banyak kasusnya. Kita berharap herd immunity itu imunitas alaminya muncul. Seperti hepatitis B, beberapa orang kan muncul antibodi dari dalam tubuhnya. Kita berharap ya beberapa kita terpapar COVID, terus COVID-nya mati, kitanya punya imun, Pak. Nah, itu namanya vaksin alami, Pak. Nah, kita berharap Tuhan kasih mujizat itu ke orang-orang Indonesia, Pak. Sehingga kalau itu yang terjadi, kita nggak perlu vaksin. Itu yang namanya herd immunity, Pak. Ya mungkin sekarang sudah terjadi gitu loh herd immunity. Ya sekarang saya lihat, kalau dulu awal-awal herd immunity ditakutkan. Tapi ternyata sekarang kalau new normal tidak dilakukan protokol, yaitu kita akan dapat herd immunity yang kuat, akan bertahan hidup, yang infectious tapi ini jadi korban gitu loh. Betul. Nah mungkin maaf di beberapa area yang padat tidak jalankan protokol, ya itu herd immunity, Pak. Ya korbannya kan ada. Mungkin itu yang sering dilupakan gitu, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Shanti, boleh ya? Tinggal 5 menit, mungkin bisa dikasih jawaban. Dok, boleh tanya nggak pemakaian masker sekitar 2-3 jam di sekolah pada anak-anak saat di sekolah, apa itu aman, Dok? Oh, masih, Pak. Karena kalau masker kain, kan masker ada berapa macam, Pak? Ada masker kain, ada masker surgical masker, gitu kan? Ada masker medis, kemudian ada masker yang KN95, N95, sampai ada masker yang 25 juta. Tapi kalau untuk masker kain, 4 jam masih aman. Cuman habis pakai tetap dicuci, Pak ya. Tetap dicuci, kemudian setelah dipakai, tidak boleh selamanya dipakai. Kalau sudah 10 kali ya ganti yang baru lah, karena kan seratnya udah hilang tuh, Pak. Karena virus ini kan ukurannya nano, sehingga ya masker itu tidak 100% memproteksi kita juga gitu loh. Itu kan menghindari gitu loh. Menghindari. Ya. Aman kalau 2-3 jam dari Bu Santi. Masih aman ya? Tapi pulang dicuci gitu. Pulang dicuci. Kalau enggak nanti jerawatan, debu semua. Betul. Iya, tadi emang yang dokter sudah jelaskan mengenai vaksin, bahwa sekarang ini lagi ditangani oleh lembaga AIJ Kemen ya, dokter ya, AIJ Kemen Indonesia. Ya, ini suatu harapan baru juga, semoga. Pak. Eijkman ya. Iya, bacanya lembaga Eijkman tuh yang ada di RSCM tuh ya. Iya, betul. Jadi pengujian pertama dilakukan pada hewan mamalia, tikus dan monyet, lalu pengujian selanjutnya dites di sejumlah kecil orang, lalu divaksin fase kedua di jumlah orang yang lebih besar, lalu di fase ketiga di jumlah ribuan orang, lalu selanjutnya baru dilakukan persetujuan yang tadi dokter bilang ya. Tahapan selanjutnya persetujuan, di mana fase 1, 2, 3, dan 4 ini akhirnya ujungnya harus mendapatkan persetujuan, dan yang sudah melakukan tuh dari pihak uji fase 2 dan 3 tuh ada di Inggris dan di Brasil, dokter. Ini data dari CNN. Fase 2 dan 3 di Inggris dan Brasil, lalu di fase ketiga itu dilakukan di Tiongkok, di Sinovac Biotech.
Ya, itu yang katanya sudah sampai di Bandung, Pak, itunya. Ya, Vaksinnya oke. kemarin sudah masuk Indonesia ribuan, tapi Ya, kita belum dapat distribusinya. Beberapa mungkin adalah masih trial, Pak, untuk orang-orang. Kalau ribuan masih udah masuk trial ya. ya, itu masih di Kemenkes mungkin wewenangnya, Pak. Belum sampai ke daerah-daerah mungkin. Kita berharap Oh, vaksin itu ada dan ya amin. mungkin waktu tinggal sedikit ya, Pak. Mungkin Ya, protokol karena habis ini penerbangan sudah dibuka, Pak. Orang movement kemana-mana gitu loh. Sementara ya, Jakarta sama Surabaya masih luar biasa penambahannya. Dan Indonesia oke. hari ini jumlahnya udah tembus 100.000, Pak. Iya, betul 110.000 nih Ya. per hari ini. Ya, hampir. Dan apalagi nanti bulan ini isunya akan ada tes swab massal yang lebih masif lagi. Masing-masing kabupaten mungkin 200. Nah, kita berharap ayo semoga pemeriksaan PCR ini juga lebih spesifik. Sensitif harus, Pak, tapi kita berharap ini lebih spesifik, jangan terjadi false positif yang sering kan false positif yang kita berharap dari sisi labnya juga lebih spesifik memeriksaannya sehingga benar-benar COVID-19 gitu, bukan protein yang lain dianggap positif gitu, Pak. Oke. Di sesi terakhir, dokter, mungkin ada penutup atau pesan kepada teman-teman staf kesehatan dan teman-teman kita semua. Mungkin ada pesan dan sesuatu yang disampaikan. Ya, kami yang ada di berkarya di bidang kesehatan ini, satu, ya kami terima kasih lah sudah disupport oleh warga Indonesia semuanya, ya. Kemudian tidak ada prinsip dari kedokteran karena semua dokter itu disumpah untuk mengalihkan isu-isu yang tidak gitu loh. Contoh bikin positif, tidak ada sama sekali. Dokter tuh takut juga, Pak, kena COVID, Pak, gitu loh, ya kan? Ada yang bilang itu, ya. Maka mari bersatu kita bergerak dengan sikap yang positif, pikiran positif. Kita berharap dengan pikiran positif juga imunitas tubuh kita jadi lebih baik, Pak. Kemudian kita harus bersatu. Kalau saya sih selalu bilang kita hadapi COVID ini dengan 5K, Pak. Satu, kita harus dengan kejujuran. Satu, dengan kerjasama. Komunikasi. Terus kolaborasi. Dan ini kerja keras gitu loh, Pak. Dan tidak bisa kerja sendiri ngadepin COVID ini. COVID, kalau kita terlalu antipati, bilang COVID nggak ada, COVID itu ada, Pak. Tapi kalau kita terlalu takut, kita tidak bisa bergerak, kita terkapar, Pak, bukan terpapar gitu loh. Pilihannya terpapar atau terkapar. Jadi sebaiknya kita tidak terpapar dan tidak terkapar, Pak, dengan kolaborasi dan kerjasama. Karena kalau kita tidak menjalankan protokol, kita terpapar. Tapi kalau kita tidak mau bekerja kita terkapar, Pak. Kita nggak ada penjualan, nggak ada apa, nggak ada pemasukan, ekonomi nggak jalan, ya terkapar, Pak. Jadi kita sebaiknya tidak terkapar dan tidak terpapar gitu, Pak. Mungkin itu. Luar biasa. Tadi 5K aja, boleh diulangi lagi, Dok? Satu, kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Kejujuran, Pak. Kejujuran, oke. Komunikasi yang baik, Pak. Komunikasi yang baik. Terus kolaborasi, terus kerja keras, Pak. Oke. Kolaborasi dan kerja keras. Wow. Luar biasa. Itu closing dari Dr. Henry, founder dari Rumah Sakit Kim yang ada di Bangka Belitung. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin berkunjung ke sana atau ingin berdonasi atau memberikan sponsor, dipersilakan bisa menghubungi dokter atau menghubungi saya untuk saling berkarya dan saling memberi. Oke? Terima kasih. Sekian dari kami. Ukir jejakmu, yes I can. Keep the smile. Be the Traxxers.